Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua kelas yang paling kanan. Laporan masing-masing ketua kelas kepada pemimpin upacara. Lapor, kelas 9 siap. Lapor, kelas 8 siap. Lapor, kelas 7 siap. Laporan yang kelima, paling cepat. Siap, kembali ke tempat. Itu masker kalau nggak dipakai, kalau nggak jangan taruh di tangan. Pelan-pelan. Pemimpin upacara menyiapkan seluruh peserta upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Bapak, upacara hari Senin tanggal 26 September telah siap dimulai. Siap, laksanakan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara hari Senin tanggal 26 September 2022 telah siap dimulai. Siap, laksanakan. Kepala bawah, ada foto juga, ada video juga. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu Indonesia Raya. Siap, siap, gerak, lancaran, gerak. Tegak, gerak, jalan di tempat, gerak. Langkah, gerak, maju. Jalan. Belok kiri. Gerak.
mengheningkan para pahlawan yang telah gugur meninggal kita, menginginkan kita mulai. Selesai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungkai, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungkai, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 1 Sungkai, yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 1 Sungkai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan nikmat sehat untuk hadir mengikuti kegiatan upacara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, di mana
yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolsek yang saya punya, beliau akan hadir. Namun karena Bapak Kapolsek ada kegiatan ke Polda sehingga beliau menunjuk saya sebagai Kanit Bimas untuk hadir di sekolah ini. Di sini saya juga akan menyampaikan tentang bahayanya narkoba di lingkungan anak-anak sekolah, di mana narkoba ini dapat merusak yang dinamakan narkoba itu ialah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan, penglihatan, karena zat tersebut dapat merusak susunan saraf dan dapat menimbulkan kematian. Bagaimana cara peredaran narkoba yang ada di lingkungan pelajar? Sebelumnya diberikan secara gratis atau cuma-cuma untuk adik-adik agar dipahami. Untuk peredaran narkoba yang di kalangan pelajar itu awalnya diberikan secara cuma-cuma. Jadi setelah kita itu terasa kecanduan awalnya, sehingga kita untuk mendapatkannya itu dengan cara membeli ketika kita telah kecanduan yang namanya narkoba. Itu bagaimana untuk peredarannya diberikan secara paksa, promosi dengan dalil sebagai obat semangat belajar, membuat PD dan lain-lain. Beberapa jenis narkoba yaitu yang ada di negara kita itu heroin, putal, ganja, ekstasi, metafetamin, sabu-sabu atau ubas. Bagaimana kita untuk mengetahui ciri-ciri pengguna narkoba? Yaitu malas, kurus, kering, sakit, cadel, sempoyongan, prestasi menurun, ketawa tanpa sebab, suka berbohong, melawan, acuh, dan gelisah. Dampak dari penyalahgunaan narkoba ini yaitu menimbulkan gangguan jasmani dan rohani, merusak fungsi organ vital tubuh sampai pada kematian, membuat orang tua susah atau bangkrut. Karena kalau ketika kita telah kecanduan narkoba itu, untuk mendapatkannya kita dari keluarga dulu, mencuri di rumah. Setelah di rumah tidak ada, kita melakukan tindak pidana kriminal. Makanya itu bisa dikatakan membuat bangkrut orang tua. Ketika kita ingin sudah kecanduan, kita akan memakai narkoba itu, apapun itu kita lakukan. Makanya untuk adik-adik dipahami, jangan sampai adik-adik mengenal yang namanya narkoba. Langkah-langkah pencegahan narkoba yaitu perkuat iman dan taat ibadah, diskusi terarah, terbuka dengan orang tua atau guru di sekolah, mempunyai kegiatan positif untuk isi waktu luang, hindari teman kita yang sudah kita tahu
pemakai atau pengedar narkoba. Hindari. Tidak ada gunanya kita berteman dengan orang yang memakai narkoba. Sanksi dan pidana perbuatan penyalahgunaan narkoba itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 11 dan 12 itu ayat 1 ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Ayat 2 ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Pasal 113 dan 114 ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ayat 2 ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Nah, di sini saya sampaikan untuk pengguna itu ancamannya sungguh sangat berat, bisa dipidana dan dihukum mati atau penjara seumur hidup. Jadi adik-adik sebagai generasi penerus bangsa ini, jangan kita mencoba untuk mengenal yang namanya narkoba. Untuk adik-adik semua, ini bisa dipahami. Terima kasih. Karena adik-adik ini generasi penerus bangsa. Yang adik-adik ini juga nanti ke depannya akan menjadi ibu guru, bapak guru. Ketika adik-adik nanti selesai melaksanakan sekolah dan menggapai cita-citanya, dan saya juga menghimbau kepada adik-adik yang berkendaraan itu harus taat peraturan lalu lintas, di mana untuk persyaratan itu kita harus memiliki surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM, di mana adik-adik untuk pembuatan SIM itu persyaratan itu harus memiliki KTP. Ketika adik-adik mengendarai sepeda motor roda 2 itu sudah menyalahi aturan undang-undang lalu lintas. Namun di sini saya sebagai pembina upacara memberi himbauan kepada adik-adik agar berkendaraan di jalan itu selalu hati-hati. Jangan ugal-ugalan. Karena ketika adik itu mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan, itu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Ketika adik-adik itu tidak kontrol untuk kecepatan, akan menimbulkan kecelakaan. Makanya dapat menimbulkan kerugian diri sendiri dan orang lain. Pada saat adik-adik berkendara harus tahu kontrol kecepatan minimal 40. Jangan kebut-kebutan memakai helm standar. Gunanya ketika adik-adik itu jatuh, maka kepala terlindungi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalaupun dalam penyampaian ini ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersyukur atas nikmat yang Engkau karuniai kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Lindungi mereka dari segala hambatan dan kesulitan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan petunjuknya yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengerjakannya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Bukakanlah bagi kami pintu ilmu dan hiasilah hati kami dengan akhlak yang baik dan mulia. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan berbakti kepadamu, kepada Rasul-Mu, kepada orang tua, kepada guru, masyarakat, negara dan agama. Ya Allah, kami yakin dan percaya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kabulkanlah doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara telah selesai. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Siap, bubarkan. Dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara.